Sekarang kita masuk bab baru. Kita masuk ke penguat daya. Di sini kita akan pelajari nanti kalau garis beban DC sudah kemarin itunya. Ini gunanya nanti adalah salah satunya untuk melihat tanpa aplikasi ya. Kalau aplikasi kita melihat sampai berapa sih puncaknya itu tidak cacat gitu ya. Di sini dengan perhitungan nanti berapa maksimal tegangan puncak ke puncaknya ya. Dari tegangan apa namanya AC-nya ya. Puncak ke puncaknya. Berapa tegangan maksimal yang diperbolehkan untuk common emitter. Kalau common kolektor kan udah pasti dia maksimal 1 ya. Nah ini nanti dia tujuannya. Nah dengan aplikasi sebenarnya kita sudah bisa bahwa berapa sih bisanya jika inputnya nggak bisa kita turunkan ya, maka penguatan maksimalnya harus kita turunkan supaya outputnya tidak cacat. Nah di sini kita akan menghitung berapa yang diperbolehkan nanti puncak ke puncaknya. Nah, sehingga kita memerlukan nanti pertemuan garis beban DC dan garis beban AC titik Q-nya. Sebelum kita hanya menghitungkan tegangan DC-nya saja ya, sehingga dapat titik tengahnya. Kalau untuk kelas A itu, maka kita ambil yang garis bebannya, titik kerjanya di tengah-tengah lah kira-kira ya. Tidak tidak bisa persis ya, sedikit ke atas atau sedikit ke bawah dari separuh, karena tidak isi tidak bisa separuh isi sama dengan separuh VCE ya, tidak bisa. Jadi VCE-nya lebih dikit, isinya kurang. Isinya lebih dikit dari separuh ya, VCE-nya kurang sedikit. Karena nanti dia antara isi dan isi saturasi itu berbeda. Kalau isi saturasi hanya VCC bagi RC, atau nanti RC tambah RE, kalau pembagi tegangan. Sedangkan isi itu dia VCC dikurangi VCE gitu ya. Nah, dibagi dengan RC-nya ya, atau RC tambah RE. Nah, kurang VCE itu yang tidak bisa sama deh ya. Ada perbedaan sedikit. Nah, di sini nanti ada beban garis beban AC. Gimana nanti garis beban AC? Dia mirip ya, mirip nanti cuma perhitungan sedikit berbeda. Lebih kompleks sedikit ya. Kalau di DC kan isi saturasi adalah VCC dibagi RC atau VCC dibagi RC tambah RE. Sedangkan VCE cut off-nya hampir sama dengan VCC. Nah, sedangkan untuk AC nanti sedikit berbeda. Walaupun dia juga akan menghitung arus isi juga deh, dan tegang VCE. Tapi ada tambahannya nanti. Nah, di sini akan kita pelajari nanti. Kemudian dengan tipe operasi lain, ya, selain kelas A nanti ya. Nah, kita pelajari di sini nanti. Maka ini ada bisa 2 kali, 3 kali persamaan nanti ya. Nah, ini kita bahas juga untuk impedansi yang kecil atau impedansi yang besar ya. Makanya kenapa ada common emitter, ada common kolektor gitu ya. Sehingga untuk daya beban-beban impedansi kecil, maka kita gunakan common kolektor. Walaupun dari sisi tegangan kita rugi ya, karena output tegangan kolektor itu pasti lebih sedikit di bawah input. Nah, kalau disebut penguat karena arusnya jauh masih lebih besar gitu ya, karena pengaruh beta atau HFE. Sekarang kalau ammeter kan dua-duanya besar ya, sehingga dikali dia juga akan lebih besar. Ini kita bahas dulu ya. Nah, jenis penguat ini yang udah kita bahas sebelumnya di parameter hibrid atau parameter P ya, atau adalah kelas A gitu ya. Kelas A itu adalah penguat ya, resistor yang bekerja pada bagian aktif ya sepanjang waktu, yang akan menunjukkan bahwa arus kolektor mengalir sepanjang 360 derajat dari siklus. Jadi satu siklusnya 360 derajat, satu transistor. Nah, nanti ada yang penguat tidak seperti itu, hanya separuh. Berarti separuhnya lagi gimana? Berarti dia komplemennya nanti ada, makanya push-pull. NPN dan PNP2 ya. Tidak bisa dia dua yang sama. Seperti untuk penyarah gitu ya. 4 dioda yang sama, ini bisa. Jadi karena di tegangannya mirip dengan penyarah gelombang penuh untuk trafo CT gitu ya. Nah, setengah gelombang positif yang satu transistor yang bekerja, gelombang negatifnya transistor yang lain bekerja, dioda yang lain. Nah, seperti itu juga dia nanti. Cuman dia tidak bisa pas kalau di dioda kan sebenarnya juga nggak pas itu ya, karena ada tegangan junction kan. Cuman karena dia cukup besar, makanya nggak terlalu kelihatan. Kalau ini siklus sinyal kecil nanti akan kelihatan.
pergeseran gara-gara tegangan 0,7 ya, tegangan VCE-nya, VBE-nya ya. Hingga nanti kelas AB itu nanti menjadi kelas CD ya, nah, harus digeser. Tidak mudah, tapi tegangannya akan sangat besar ya, karena puncaknya sendiri dia. Setengah gelombang dia satu transistor, dia full ke atas. Terutama setengah gelombang lagi transistor yang sama nol, makanya digantikan oleh transistor yang lain nanti. Nanti kita masuk, ini nanti kelas B nanti ya. Nah, ini yang untuk kelas A tadi. Jadi satu siklus gelombang ya, dari puncak satu lembahnya, puncak lembahnya itu dia satu transistor 360. Sedangkan kelas B nanti seperti ini. Tapi ini tinggi maksimal ya, dia tidak dia sendiri. Berarti dia 0 sampai puncak. Kalau ini kan enggak, separuh ya, karena separuhnya untuk puncak, separuhnya untuk lembahnya. Ini separuh puncak, cuman puncaknya saja. Nah, yang ininya masih 0 gitu kan. Ya, 0 ini nanti digantikan oleh transistor yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini kelas A, kelas B, ini kelas C. Nah, dia nggak bisa sendiri, kelas B dan C ini nggak bisa satu ya. Dia harus lebih dari satu transistor. Kalau ini satu transistor. Nah, cuma puncaknya ini harus kita ada batasnya. Nah, ini yang bab ini akan kita hitung berapa yang diperbolehkan. Kalau tidak, berarti dia akan cacat. Nah, itu masih maksimalnya. Berarti artinya apa? Penguatan yang kita kurangi kalau dia lewat atau inputnya yang diturunkan jika memungkinkan. Sehingga dia nanti tidak jadi cacat. Kita butuh yang besar ini dia. Transistornya dua ya. Nah, kalau ini besar berarti dia kaskade ya. Kalau ini enggak. Transistornya langsung komplement nanti. Kita udah belajar kemarin untuk yang common emitter ya. Darlington. Itu komplement itu. Darlington bukan komplement dua transistor ya, cuman yang sama. Komplement nanti dia ada Darlington yang komplement kan. Nah, itu dia. Kemudian penggandengnya, selama ini kita menggunakan penggandengnya sebagai besar yang mudah adalah penggandeng untuk kapasitor ya. Sehingga dia tegangan DC ini akan putus. Dia hanya akan berhubungan nanti tegangan AC-nya. AC-nya masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini sama. Jika menggunakan transformator, ini sudah jarang digunakan sekarang karena transformator membutuhkan arus yang lebih besar gitu ya. Ini kan putus nih ya, putus. Tapi dia AC bisa masuk. Ingat lagi, jika dia sama nanti kan pasti sama. Jika lilitan pertama lebih besar, lilitan kedua nanti dia akan turun. Jika lilitan pertama primar lebih kecil dari sekunder, berarti dia akan lebih besar. Nah, trafo kan. Tapi dulu ini sering digunakan, sekarang lebih banyak menggunakan kapasitor. Ini tujuannya untuk memutus tegangan DC ke beban. Hanya bebannya speaker atau bebannya motor, tegangan DC nggak ada. Jadi DC akan ke putus untuk kapasitornya. Hanya AC yang lewat. Di sini juga trafo ya, trafo itu tidak bisa untuk DC. Nah, dia adalah beda, ini kan terpisah ya, gulungan primer dengan sekunder terpisah. Dipisah kalau yang trafo kecil itu biasanya dia hanya apanya permeabilitasnya namanya nih ya, menggunakan angin ya, udara. Dan kalau yang besar, transformator digasinya pakai minyak atau nanti atau pendingin ya. Itu pendingin juga yang sedang ya, besar biasanya minyak. Sehingga dia akan membatasi arus DC yang masuk. Tidak bisa. Nah, contohnya. Nah, ini yang langsung. Jadi dari yang langsung itu biasanya kemarin kita kan ada komplement apa transistor yang menggunakan Darlington ya. Jadi cuman dia dari emitter ke basis ya. Karena ini kan sama dengan kaskadenya dua gandeng ya. Jadi dia langsung, jadi di bagian outputnya dia yang pakai kapasitor. Nah, ini tuh jangka frekuensi nanti kita akan banyak nanti di filter ya. Nah, cara lain untuk menggolongkan penguat tadi dia jangka.
Ini salah satu cara untuk cara yang lain ya untuk menggolongkan pengumuman adalah menetapkan jangkauan frekuensinya. Nah, kalau untuk audio kita udah jelaskan audio itu yang bisa terekam oleh indera manusia ya, indera manusia sehingga nanti dia ada batasnya frekuensinya. Nah, kalau manusia itu yang bisa kita tangkap dengan indera kita adalah 20 Hz sampai dengan 20 kHz atau 20.000 ya. Jadi adalah radio gitu ya, audio. Kemudian frekuensi radio yang dipancarkan ya RF, radio frekuensi itu dia pokoknya di atas 20 kilo. Jadi kita tidak bisa mendengar secara langsung, harus lewat penerima dulu, baru dimasukin nanti ke speaker atau pengeras itu ya. Tidak bisa kita terima. Kalau bisa kita terima, ini akan apa namanya? Kita akan pusing sendiri nih. Akan sangat banyak frekuensi yang beredar di sekitar kita itu di atas 20 kHz. Seperti televisi, seluler gitu ya. Radio apalagi FM, AM itu semuanya di atas 20 kilo sehingga kita nanti akan pusing sendiri. Nah, sehingga ini manusia tidak bisa dengar. Yang di bawah itu juga tidak bisa ya. Nah, itu biasanya makhluk hewan ada tertentu dia yang di batas bawah 20 dan di atas 20 kilo dia bisa dengar. Sehingga pada saat umpamanya mau terjadi bencana biasanya apakah gunung Merapi atau gempa itu hewan-hewan sudah tahu kedengaran sama dia. Nah, cuma kita kadang nggak paham. Nah kalau yang di hutan itu kalau mau apa namanya gunung Merapi itu hewan-hewan pada turun. Mereka sudah mendengar. Cuman manusia pakai alat dia kan. Nah alat itu alat gempa itu dengan skala Richternya itu. Nah kita udah belajar untuk menghitung untuk apanya dulu sebagai pemrograman contohnya dulu kan. Oh kalau sampai sekian skala Richter itu akibatnya apa untuk padahal gempa itu kan selalu terjadi sebenarnya. Cuman kita nggak merasakan karena di bawah indera kita. Tetapi alat ukur itu akan melihat. Nah, cuman kan oh tidak berbahaya, gitu ya. Nanti kalau yang mulai berbahaya, goncangannya bisa sama kita. Nah, ini frekuensi. Kenapa kita nggak bisa dengar? Nah, ini frekuensi radio AM kan 500 sampai 1,6 kilo gitu ya. FM-nya di atas lagi 88 sampai 108 mega. Nah, ini di Telkom ini akan banyak dipelajari ya. Kemudian juga akan dijeniskan atau dibagi berdasarkan pita sempit atau pita lebar. Maksudnya bandwidth-nya itu kecil atau besar. Nah, nanti akan tentukan. Nah, nanti kita juga akan untuk menghitung itunya nanti lebih baik ini kita difilter nanti ya, difilter bab setelah ini. Nah, pita sempit bekerja pada jangkauan frekuensi yang kecil ya, 150 sampai 460 kHz. Sedangkan untuk lebar jangkauannya akan lebih kecil ininya ya, frekuensinya lebih besar. Cuman jaraknya akan lebih 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 pendek dibandingkan dengan frekuensi jalur rendah ya, narrow sempit. Nah, untuk jalur sempit biasanya digunakan untuk penggunaan RF radio tadi ya, diatur oleh yang dapat diatur ya, bisa ditala istilah kitanya. Seperti tone RF amplifier yang berarti beban AC-nya berupa tank resonansi. Ah, nanti kita bahas nanti di filter apa di osilator kalau sempat nanti ya. Jenis-jenis nanti. Seperti stasiun radio atau televisi ya. Nah, pengumuman jalur lebar biasanya tidak agak susah diatur. Ini contoh nanti rangkaian RF ya. Yang ditala L dan C di sini. Ini penghasil frekuensinya nanti. Ini langsung L dan C. Ini L dan C baru di ke berikutnya ke kapasitas apa transformator ya. Lilitannya, lilitan primernya yang dihitung. Sekundernya untuk membatasi tegangan memblok ya. Bukan membatasi memblok tegangan DC.
Biasanya kita menggunakan diode apa namanya kapasitor biasa sekarang seperti ini, K dan C. Dan jarang menggunakan trafo ya. Tingkat sinyal udah kita bahas sebelum sebenarnya ya. Yang kita kerjakan kemarin adalah dia sinyal kecil ya, berarti dia untuk preamp. Kita membahas sinyal kecil kemarin ya di bab 3 bab sebelumnya. Parameter hibrid, parameter P untuk transistor, parameter P untuk FET gitu ya. Mana gelombang puncaknya ke puncaknya dari arus kolektor kurang dari 10% dari arus pasif kolektor. Kalau operasinya besar, yang besar dia kan akan cacat kemarin ya, sinyal kecil ya. Sinyal puncak ke puncak menggunakan semua atau sebagian besar garis beban. Nah, kalau sinyal kecil dia hanya sekitar 10%-an. Sehingga jarang ya terjadi apa namanya cacat itu karena memang kecil ya. Nah, karena sekecilnya dia maka nanti digandeng supaya cukup besar. Nah, kalau besar itu hampir penuh. Nah, itu yang bisa. Untuk dalam sistem stereo atau suara nanti ya, sinyal kecil dari tuner radio gitu ya, atau tape atau compact disc. Mungkin sekarang kalau flash disk itu ya, dimaksud sebagai preamp atau pra penguat ya. Itu yang kita pelajari kemarin itu pra penguat. Itu belum bisa ke beban ya. Beban bisa kecil hasilnya ya. Satu penguat akan menghasilkan keluaran yang lebih besar, yang cocok untuk nada atau volume. Sinyal tersebut kemudian digunakan sebagai masukan bagi penguat yang kita bahas sekarang. Jadi preamp kemarin outputnya masuk ke penguat daya yang akan menghasilkan keluaran power ranging atau beberapa ratus miliwatt sampai ratusan watt. Sekarang sampai ada ribuan itu ya. Ribuan biasanya untuk di luar gedung gitu ya. Sehingga dia kualitasnya akan tidak terlalu apa penting bagi dia, yang penting adalah besarnya. Dan nanti kalau penguat itu noise juga akan dikeluarkan. Cuma sekarang sudah ada ya pemfilternya ya, nanti filter noise itu akan difilter sehingga hanya suara yang kita inginkan saja ya, atau output yang kita inginkan saja yang bisa di outputkan ke beban. Nah, itu gunanya nanti filter itu salah satunya. Dua garis beban. Nah, ini kalau satunya udah kita bahas ya. Isi saturasi adalah arus tertinggi yang mungkin terjadi pada suatu rangkaian. Pada kenyataannya, arus tertinggi sedikit di bawah isi saturasi. Yang misalnya adalah VCC, isi saturasi, DC ya, tulang DC. Kalau nanti di sini dua-duanya ya, garis bawah DC dan garis AC. Ini DC kita singgung sedikit saja. Udah berkali-kali kita bahas ini ya. Contoh, VCC, isi saturasi, VCC dibagi RC tambah RE. Dan cut off-nya ya sama dengan VCC, hampir sama ya, untuk berbagi tegangan. Ini dia, VCC, RC, kemudian ini titik kerjanya kita usahakan di tengah ini, tergantung dari RE-nya kan kemarin kan. RE yang kita bisa turun naikkan. VCC cut off ya, VCC hampir sama dengan VCC ya. Ya udah. Nah, kemarin ini kan baru. Nah, untuk AC-nya nanti dia akan isi saturasinya itu ICQ ini sama dengan IC, ya ICQ sama dengan IC, VCEQ sama hampir sama dengan VCE. Ya kan? Berarti kita cari IC-nya dulu kan, dapat VCE. Nah, ini RC kecil. Nah, nanti tambah dibagi. Jadi VC tegangan dibagi tahanan dapatnya arus ya nih. Jadi ICQ dibagi dengan VCEQ tambah RC. Ini apa RC nanti kita bahas bawahnya nanti RC kecil. Ini kan yang beban tadi. Sedangkan kalau DC VC tegangan outnya adalah dengan VCC kan. Nah, untuk arus AC jadi isi saturasinya lebih besar dari isi saturasi DC. Sehingga nanti tegangan cut off-nya lebih kecil daripada tegangan cut off DC. Mungkin dua-duanya besar. Kalau dua-duanya besar atau dua-duanya kecil, dia tidak akan terjadi persimpangan atau garis singgung gitu ya. Nah, ini titik temunya di sini. Makanya jika isi saturasi AC lebih besar dari isi saturasi DC, maka VCE cut off saturasi AC lebih kecil dari VCE cut off DC. Kalau dia lebih besar dua-duanya atau lebih kecil dua-duanya, dia tidak akan jadi garis beban. Titiknya tidak ketemu ya. Nah, ini dia. Nah, inilah menjadi beban maksimal nanti untuk AC. Sini dia. Dari key-nya ini ke atas sampai di sininya, ke bawahnya ya sampai sama dengan ini ya.
Walaupun ini sampai sini kan nggak ada gunanya ke sini. Kalau dia naik ini akan cacat atasnya. Nah, ini maksimalnya. Kalau lebih dari sini nih, umpamanya ini kan udah mentok. Naik ke atas atau naik ke bawah, dia akan cacat. Nah, inilah tegang. Ini yang kita hitung nanti. Di mana VCE ini sama dengan VCE DC ya. VCE Ki. Sama IC. Sama dengan IC yang di sini tadi. IC Ki. Dikali dengan RC kecil. Nah, RC kecilnya itu yang kita hitung nanti dulu. Ini RC kecilnya. Kirakan ini ya. RC-nya pasti dia RC paralel dengan RL. Sehingga nanti isi satu rasi AC lebih besar dari isi satu DC, VCE cut off-nya lebih kecil. Nah, di antara itu puncaknya. Nanti yang mana yang akan salah satu dia ya. Jadi yang tegangan maksimal yang mana yang diperbolehkan adalah salah satu nanti dia VCE key atau nanti IC key. Mana yang lebih besar? Beban AC tadi ya. Sehingga IC-nya jadi IC-nya itu tadi. Nah, kalau ini 0, makanya dia nampak VCE key saja ya nih. Saturasi adalah IC-key VCE bagi RC. Tahanan kolektor AC ya, di mana RC kecilnya adalah tahanan RC paralel dengan tahanan beban atau RL. Sehingga nanti VCE saturasinya adalah VCE ditambah dengan IC dikali RC. Nah, ini dia hasil power ya. Nah, untuk tegang puncak ke puncaknya, tegang puncak ke puncak harus lebih kecil dari VCC. Ya, kalau ini tadi VCC-nya ya nih. Tegang puncak ke puncaknya harus lebih kecil dari VCC. VCC-nya berapa tadi sih di mana? Tegang nih. Lebih kecil ya. Dipegang puncak ke puncak MPP ya. Maksimum peak to peak. Nah, singkatan MPP ini. Maksimum peak to peaknya ya, kecil dari VCC. Yang mana dia nanti akan kita itu mana yang lebih kecil nanti dari VCQ atau ICQ RC. Mana yang lebih kecil. Bukan lebih besar deh ya. Jadi contohnya jika tegangan satunya 10 volt, berarti dia peak to peaknya kurang daripada 10. Itu mirip dengan nanti apa kita op amp ya. Nanti kita op amp di apa nantinya filter aktif ya. Saat titik berada pada garis beban DC itu ya, di atas, sinyal AC tidak dapat menggunakan seluruh garis beban AC-nya tanpa perpotongan. Contohnya sinyal AC meningkat, kita mendapatkan potongan off seperti gambar di bawah tadi. Kalau dia meningkat, potong atasnya kan, potong. Jadi titiknya ke atas itu ya, sehingga dia potongnya di atas. Ininya masih bisa, tapi dicacat bawah di bawahnya. Sebaliknya, dia ke potong bawah nanti juga sama. Ininya masih panjang, cuma sininya sudah apa namanya sudah kepotong. Nah, yang kita ini kan titik beban AC-nya di tengah-tengah ini tadi. Teman ini ada beban DC itu dia, garis DC dengan AC pertemuannya. Jika inilah maksimal terjadi. Nah, ini dia pasti lebih kecil daripada tegangan VCC. VCC-nya 15 volt berarti di bawah. Peak to peak-nya ya berarti puncak. Kalau hanya VP-nya berarti separuh dari peak to peak. Supaya dia tidak terpotong ya. Nah, di mana MP-nya tadi? Ini dia 2. Atau ya, mana yang lebih kecil? Jadi saat titik Q berada di bawah pertengahan, di bawah garis beban AC gitu ya, pertengahan beban AC, ukuran puncak maksimumnya atau maksimum peak adalah ICQ RC seperti tadi. Sebaliknya jika titik Q-nya berada pada pertengahan garis beban AC, di bawah ya, ini di atas, maka keluar puncak ke puncaknya PCQ seperti 446 tadi. Nah, untuk titik sebaran titik Q, maka keluar puncak maksimum adalah MP-nya maksimum peak berarti satu gelombang ke atas ya. Satu gelombang ke bawah. ICQ RC dikali RC ya. ICQ dikali RC ini. Nah, atau VCEQ. Jadi tegang VCE atau ICQ RC. Berarti IC dikali dengan RC. RC kecil ini adalah tahanan kolektor ya. Di mana besarnya adalah tahanan DC
kolektor DC diparalelkan dengan tahanan kolektor beban ya. Nah, ini dia. Ini di contoh kita lihat. Ini dia di bawah ya. Ini key-nya di bawah ini ya. Di bawah pertengahan lebih kecil. Ini yang lebih besar ke atas. Jangan ikutin. Ini titik pijak kemuncaknya. Sehingga BPM-nya 2 kali MP tadi. ISEKI, RC atau VCEKI. Mana yang lebih kecil? Itulah. Kalau dia lebih besar daripada itu, dia akan kepotong. Nah, kalau kita kemarin kan langsung hanya dari simulasi kita lihat kan. Kalau tidak hitung simulasi, pokoknya dapat tegangan outputnya sekian. Penguatannya sekian kali kan. Input sekian berarti dikali dengan penguatan, hasil outputnya sekian. Tetapi itu belum pasti. Kenapa? Kalau dia terpotong, pasti dia tidak akan sampai besarnya sekian. Nah, ini dia untuk menghitungnya. Mari kita pokoknya outputnya sekian. Nah, output itu, nah, dengan simulasi kita lihat, oh output ternyata output sekian itu cacat. Ya kan? Jadi dia harus kita ubah inputnya yang diturunkan atau penguatannya yang diturunkan supaya outputnya tidak boleh cacat. Nah, untuk mendapatkan beban ini, nah, perancangannya, dia akan mengkondisikan RE-nya tadi ya. Besar RE-nya adalah RC ditambah RC kecil ini adalah tahanan AC ya. VC dibagi VE dikurang 1. Ini lebih besar RE. Makanya kita kan report ini. Makanya dibuat dia supaya dia bervariasi R-nya, R variabel ya. Supaya, oh terlalu potong atas kita kurangin, potong bawah kita tambah. Ya kalau potong atas itu kan dia berarti dia kan harusnya besar ya. Harusnya besar dia potong atas. Sehingga R-nya kita harus turun besarkan supaya dia turun. Terlalu ke bawah berarti R-nya kecil, berarti R-nya harus kita RE-nya harus kita naikkan. Itu kita coba ya di simulasi. Yang penguat itu penguat apa namanya? Variabel ya, daya variabel. Ini contoh. Jadi kita hanya akan mencari nanti berapa tegangan maksimumnya ya. Pasti dia di bawah 15 ya untuk MP-nya. Atau peak to peak-nya di bawah 30. Ah, tapi baru 30 berapa kan bisa 29, 28, 27 ya. Kan banyak ya. Berapa dia? Nggak mungkin kita tebak-tebak gitu kan. Nah, kalau tanpa menghitung ISEKI, VCEKI ini dan RC kita tidak bisa berapa maksimalnya. Terpaksa kita gunakan simulasi. Berapa sih? Jika input sekian dia cacat apa tidak gitu kan. Sinus masih sinus atau tidak. Nah, sini kita berapa nilai ISEKI-nya? Berarti mencari IC gitu kan. Mencari VCE, ini RC gampang, ini RC paralel dengan RM. Jadi saturasinya cut off. Nah, kita dulu garis bebannya kan. Saturasi dan cut off. Ini garis beban DC dan AC ya. Untuk menghitung berapa puncak ke puncak maksimumnya. Adalah VCEKI atau ISEKI RC AC ya. Tekanan RC AC. Nah, ini kita hitung. Jadi kita cari dulu ISEKI. ISEKI itu sama dengan IC kan. Nah, berarti beban DC kan. DC ini potong. Berarti pada saat DC ini potong. Kita cari dulu VBB-nya. VBB itu adalah R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali dengan tegangan VCC. Dapat VBB-nya. Apa VBB? Kita dapat menghitung arus IC. Nah, kalau di sini IE kan. IC hampir sama dengan IE. Dapat IC-nya. VCE-nya. Nah, dari IC akan dapat kita menghitung VCE. Baru kita hitung RC-nya. Baru kita dapat IC-Ki RC, VCE-Ki sama dengan untuk mencari IC saturasi DC, AC dan IC saturasi DC. IC saturasi DC kan gampang. VCC dibagi dengan RC bagi RE. VCE-nya cut off, ya udah 30 sama dengan VCC kan gampang. Cuman kalau untuk AC harus dihitung, dia ada IC-Ki berarti tekanan arus IC. RC, VCE-Ki tegangan VCE. Bukan tegangan VCC ya. VCE cut off gampang. Nah, dia VCE-Ki ditambah dengan IC-Ki dikali RC. Masih saturasinya IC-Ki ditambah VCE-Ki dibagi RC. Kita hitung. R2 dibagi R1 tambah R2. Nih. 68 dengan 490 ya. 30 volt.
Sehingga 68 ohm dibagi 68 ohm ditambah 490 ohm dikali 30 dapat 3,7 volt. Cukup besar ya. Sehingga langsung kita sini IE yang langsung sini yang gampang kan. Sama, kita cari VE dulu ya gampang. VBB dikurang VBE 3,7 dikurangi 0,7. Ini kita anggap ideal ya. Pendekatan pertama 0,7. Kenyataannya sedikit di bawah 0,7. Biasanya sehingga hasilnya lebih sedikit. Sehingga lebih sini harusnya sedikit di atas ini. Sehingga dapat VE-nya VBB dikurangi VBE dapat 3 volt. Sehingga nanti harus IE-nya VE dibagi RE. 3 volt dibagi 2 RE-nya 20 ohm tadi. Dapat 150. Atau langsung VBB-nya dapat sini ya. 3,7 dikurangi VBE 0,7 dibagi RE 20 ohm. 3,7 dikurangi 0,7 dibagi 20 ohm dapat sama 150. IE. Dimana nanti IE hampir sama dengan IC. Kalau tidak kita cari dulu IB-nya. Untuk mencari IB berarti kita harus RB-nya dulu. Kan? Panjang tuh. Kita ambil aja IC hampir sama. Kenyataannya kan tidak. Nanti kita lihat ininya ya. DC-nya ini pasti dia karena IE itu adalah IB ditambah IC walaupun IB itu sangat kecil ya. Jadi kalau udah dapat di sininya kan RB-nya kan dapat. Nah, IB-nya kita hitung. PBB tadi di sini ini kan paralel. Jadi 3,7 paralel ini nih. Dikurangi 0,7 dibagi dengan ini kan 3,7 dibagi dengan ini paralel di 3,7 dikurangi 0,7 dibagi R1 paralel R2 ya kan PBE-nya 0,7 dikurangi ini kan IE-nya IE dapat tadi kan PBB kemudian dikurangi IBRB dikurangi VBE ini tahu IB-nya kan dikurangi IERE. Nah, dapat nanti IB-nya ya. Hasilnya nggak jauh beda dengan ini IC-nya. Sehingga IC-nya hampir sama dengan IE 150. Hanya hampir sama ya. Kenyataannya dia sedikit di bawah IE. Cuman panjang hitungnya kan. Dari IB tadi kan. IB di sini kan IB. Ini paralel. PBB nya dapat tadi 3,7. PBB dikurang IB, RB. RB-nya dapat R1 paralel R2 dikurang VBE dikurangi IE, RE. IE-nya dapat tadi, RE-nya nih 20 ohm. Sehingga kita dapatkan IB itu sama dengan nanti IBRB kan. IB sama dengan VBB dikurangi VBE ya kan? Dibagi dengan RB dikurangi IE, RE. Jadi kan IB-nya ke kiri nanti kurang. Dapatlah IB-nya kan. Sini dia. Begitu tahu. Hasilnya apa? Nanti IB tadi IE kita IB tadi dapat IC. Nah, IC-nya sedikit di bawah 150. Ini kita ambil ideal aja ya, biar lebih mudah. IC-nya sama dengan. Nah, dapat IC-nya. Nah, ini kan 3 tadi, IC udah dapat. Sekarang VCE-nya. Nah, sama VCE-nya. Jadi kita cari VCE. Jadi di sini kan kalau sudah VBB dapat tadi, VBB dikurang untuk cari sininya ya. Kan sudah dapat IE-nya. Nah, dapat kan IE sama dengan IC. Sininya kan dia VCC dikurang ICRC dikurang VCE dikurang IE sama dengan 0 gitu kan. Sehingga VCE-nya adalah VCC dikurangi ICRC ditambah dikurangi lagi IE RE. Karena dianggap IC hampir sama dengan IE, maka VCE sama dengan VCC dikurangi IC dikali RC tambah RE. Nah, ini langsung ada 2 cara juga kita hitung nanti ya. Cari VC dulu karena VE-nya dapat tadi kan? VE dapat. VE dapat. Kita cari nanti VE-nya. Nah, ini dia VC. VCC dikurang ICRC. Sampai di sini deh ya. DC. VC dikurang ICRC. Dapat VE. Oh, VC. VE-nya dapat tadi kan? VBE dikurangi, VBB dikurangi VBE. Nah, dapat ya. VE. Ini cara pertama ya. Dapat IC-nya, VCC-nya 30 volt dikurangi tadi IC yang bersama dengan ini, ambil ini. Lalu dapat nyataannya sedikit di bawah ini ya. 90 dikali 120, 30 dapatnya 18 atau 12. Kalau kenyataannya akan lebih sedikit nanti. Kemudian VCE-nya adalah sama dengan VC dikurangi VE. VC ini dikurangi VE yang di atas tadi. 3. 12 kurang 3 dapat 9. Atau secara langsung VCE. 9
12 kurang 3 dapat 9 volt. VCC dikurang IC RC tambah RE. 30 volt dikurangi 150 miliampere dikali 120 ohm ditambah 20 ohm. Ini RC, ini RE. 30 dikurang ini dapatnya 100 berapa nih? 140 dikali 150 dapat 21 volt. Ya, ini mili ya. Maaf kalau kilo besar ya mili. 150 dikali dengan 140. 100 kali 100 saja kan udah 10 kan? Nah, berarti 10 volt. Ini dia sampai 150 kali 150. Nah, jadi dia bukan dapat 21 volt. 30 kali dapat 9. Sama ya. Mana yang lebih mudah? Nah, kenyataannya pasti sedikit di atas ini. Kenapa? IC itu tidak sampai 150 mili. Ini kan IE yang 150 mili. Ini apalagi kita gunakan pendekatan dia lagi kan. Nah, kalau yang sungguhnya pasti lebih lebih IC-nya akan lebih kurang lagi kan, karena sebenarnya dia ini ada RB. Sehingga IE ini bukan VBB dikurang VBE bagi RE, tetapi adalah VBB dikurang VBE dibagi RE ditambah RB dibagi beta. Kan itu dia. RB-nya apa? R1 paralel R2. Betanya, jadi kan nggak ada beta kita harus hitung. Maka nggak bisa dihitung pendekatan yang lebih detail. Sehingga nanti IE akan sedikit lebih turun. Otomatis IC-nya akan lebih turun lagi kan. Jadi kalau kita simulasikan hasilnya akan sedikit di bawah ini. Karena ini adalah pendekatan banyak idealnya. Pertama, IC kita anggap sama dengan IE. Sedang IE-nya kita anggap ideal juga, mengabaikan RB dan beta. Nah, sehingga dia tidak sampai 150 sebenarnya, sedikit di bawah 150. Nah, tadi kita mencari Iseki. Iseki udah dapat ya, Iseki. VCeki udah. Kemudian untuk mencari titik saturasi AC pertama adalah RC kecil ya, tahanan kolektor AC adalah RC paralel dengan RL. 120 yang ini tadi paralel dengan beban 180. Itulah RC kecil. Nah, kita bahas juga dulu ya. Waktu common penguat B ya, RC paralel. 120 paralel dengan 180 dapatnya 72 ohm. Sehingga saturasi AC-nya DC dulu ya, yang paling mudah. VCC dibagi dengan RC tambah RE. Saturasi DC ya. 30 volt dibagi dengan 120 ditambah 20 ohm dapatnya 240 mili. Ini IC saturasi DC. VCE cut off-nya ya udah lihat saja VCC-nya 30 volt kan. VCC 30 volt. Bisa kita gariskan garis beban nanti ya. Nah, jadi dia ke atasnya itu adalah ya, IC-nya 214, inilah arus maksimal. Karena ini ohm semua tidak ada yang kilo ya, makanya dia mili besar. IC dekatnya 30 volt. Nah, garis beban AC, IC saturasi AC dan VCE cut off-nya adalah IC saturasinya adalah ICQ sama dengan IC tadi ya. VCEQ sama dengan VCQ bagi dengan RC. ICQ sama dengan IC ini pendekatan 150 tadi. Ini adalah VCEQ-nya ini udah kita hitung tadi 9. Nah, ya, atas ini. ICQ-nya yang ini tadi atas. 50, ini 9. RC kecilnya nih 72. Nah, ya kan? Volt dibagi dengan ohm. 150 tambah 120 mili dapatnya 275. Lihat. Ini 214 DC, arus saturasi DC, sedangkan AC 270. Lebih besar kan? Akibatnya apa nanti? VCE cut of AC lebih kecil dari 30 volt. Nah, isinya harus lebih besar. Kalau dua-duanya besar nanti dia tidak akan terjadi garis singgung ya. Tidak ada pertemuan garis beban AC dan DC. Sehingga tidak ada, nanti dia penguatan akan ngaco. Cut off-nya ini tadi kan. Kalau tadi ICQ VCE, udah ini VCQ ditambah ICQ tadi ini dikali RC. ICQ kali RC volt. Ini volt. 9 volt ditambah ICQ-nya 150 tadi. Ini. RC kecilnya 9 volt ditambah 8 adalah 19,8. Nah, tadi MPP-nya lebih kecil dari 30 volt dari VCC ya. Nah, mana lebih kecil? VCEQ RC atau ICQ RC atau VCEQ kan? Kita hitung nanti kan. Nih. VCEQ ini dapatnya 9 volt
Iseki RC. Ini harus kita hitung. Iseki kali RC. Mana yang lebih kecil? Pasti dia di bawah 15 ya. MPP 30. MPP akan lebih kecil daripada Iseki RC. Iseki-nya adalah 150. Walaupun kenyataan sedikit di bawah ya. 72 ohm. Dapatnya 10,8. VCEQ-nya ini tadi. VC. Nah ini 9 volt. Jadi ini 9 dengan 10,8. Maka MP-nya atau maksimum peak-nya adalah 9. Sehingga peak to peak-nya adalah 18. Lebih kecil dari 30 kan. Kalau kita naikkan di atas 18 nanti dia akan cacat. Apalagi 30. Dia akan kepotong. Nah inilah kalau kemarin simulasi kan kita lihat, oh ini kepotong. Berarti inputnya harus kita turunkan. Atau penguatannya kita turunkan. Berapa maksimumnya kita? Ini dia maksimumnya. Walaupun ini juga tidak persis 18 ini ya. Kenapa? Karena nanti kita tadi ada arus IC, arus IE itu adalah pendekatan. Bukan nilai realnya ya. Kalau realnya terlalu panjang nanti hitungannya. Nah, kita lihat nanti ininya nanti. Simulasinya ya, sebentar. Bentar ya, saya lihat dulu ininya. Sama dengan yang apa program sebelumnya ya, simulasinya. Kalau tadi kan sebelumnya kita nggak tahu maksimal berapa, ini maksimal peaknya. Ini ke 30 volt, pasti dia di bawah. Tadi dapatnya hanya 9 ya, maksimal. Nah ini kita lihat skalanya ini 5. Nih. Kalau ini ke 10 ya. Di atas itu dia mulai akan cacat nanti. Tidak bisa 15. Ini skalanya 5 nih ya. B. Nah, ini kamu kalau tadi kan tidak ada input ya di sini ya. Contohnya inputnya bebas kita. In berapa. Tapi maksimalnya yang diperbolehkan output peak to peaknya itu adalah 9 kali 2 18 maksimal. Di atas itu dia akan cacat. Dalam perhitungan tadi ya. Nah, perhitungan tadi kan ada pendekatan berarti dia sedikit di bawah. Jadi harus apa namanya emita IC saturasi tadi ini outputnya ya. Ini cuma berapa nih? 8 lah paling ya. Kalau saya naikkan ininya nanti pemain 250 aja, dia mulai catat ya outputnya ya. Cukup besar ya 250 mili ya. Nah ini lihat sudah mulai kotak deh kan. Tapi dia tidak akan bisa ke atas. Nah, pemainnya saya tambahkan lagi. Dia akan dipotong nanti. 350. Dia akan kepotong karena sudah melewati puncak. Nah ini dia. Kalau idealnya kan sampai sini nih. 30 ya, 5. 5 kali 3 kan ke sini. Ini nggak bisa kan, kepotong. Nah itu dia peak to peaknya yang diperbolehkan tadi. Ini karena isinya besar ya, makanya pemuatannya apanya ya cukup besar ya.
Output jauh lebih besar daripada input ya, karena penguat common emitter nih ya. Dan kita menghitung berapa sih maksimal yang diperbolehkan puncak ke puncak. Itu tadi dia hanya, di sini hanya 9. Ini kan sampai 9 nih kan. Ini 10 nih. Ini baru 7,5 atau 8 ya. Mili ya. Info. Karena ini 30 kan. 30 dia maksimalnya puncak ke puncaknya di bawah 30. Nah ini kan berapa bang? 1, 2, 3. Baru 15. Di atas sudah cacat. Pendekatan kita tadi perhitungan, kita banyak ideal, makanya ternyata lebih kecil kan. Makanya sebenarnya ini lebih kecil nanti. Di bawah 18. Nah, 18 tadi kan. Tidak sampai 18 puncak ke puncaknya. 18 cacat dia. Ya, sebelah sampai 18 ya. Sampai 18 dulu. Ini kan baru mendekati 25, 9 tadi kan. Nah, sambil 300 tadi. 300 saja nanti sudah. Nah, ini. Ya, saya share ulang ya. Tidak akan pernah dia naik ke apa namanya 18. Nah, nih. 18 sudah cacat nih kan nih. Sudah cacat. Ya. Jadi tadi masih di bawah dari perhitungan itu karena kita menggunakan beberapa tadi. Pertama, pendekatan arus IE. Nah, sudah kita menggunakan VB benar nih ya, arus IE. Sesungguhnya kan ini IE yang sebenarnya adalah apalagi pertama VBB ya, VBE ya. VBE ini sudah pendekatan lagi 0,7. Dia pasti di bawah 0,7, tapi di atas 0,65. Makanya kita bulatkan 0,7 juga. Karena kalau ini lebih kecil dikit kan hasilnya lebih besar ya. Kemudian ini pembaginya. Bukan RE saja harus ditambah nih, walaupun kecil ya. RB atau R1 per R2 sini dibagi dengan beta berjumlah. Lalu hasil ini dikurangin, ini dibagi. Pembagian lebih besar kan? Hasilnya apa? Ini akan lebih kecil. Kemudian IC juga. Karena cari kan IC kan? IC itu pasti lebih kecil daripada IE. Ini kita ambil hampir sama. Udah ini turun lagi pasti lebih kecil lagi kan? Sehingga nanti dia akan lebih kecil. Intinya ya. Jadi ini adalah tegangan maksimum. Dalam kenyataannya pasti sedikit di bawah ini lagi. Kalau kita nggak sampai 18 bisa cacat ya. Paling 15 peak to peak. Berarti dia 7,5 ya peaknya. Dalam kenyataan bisa sampai 9. Dalam perhitungan ya, perhitungan. Nah, kita banyak ini juga kan. VCIQ kan, VCIQ itu kan dari ini. Tergantung dari C tadi kan. C-nya. C sama dengan E kita. Berusaha. Sehingga dia kenyataannya sedikit di bawah ini. Dalam perhitungan bisa 18, kenyataannya kalau kita simulasikan ya, apalagi nanti dalam prakteknya. Kenapa? R-nya pasti ada toleransinya lagi, tidak fix. Nah, ya. Nah, kita kan ada maghrib, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi jam 6 lewat 10 atau seperempat paling lama ya. Nah, kita ambil contoh kedua ya. Ya sudah kita bahas dari dulu. Contohnya sama rangkaian pembagi tegangan, cuman beda tahanan sama catu daya. Catu dayanya ini 10 volt, mana R1, R2-nya yang dulu kita hitung 10 kilo dengan 2,2 kilo. Kemudian tahanan kolektornya 3,6 kilo, tahanan emiternya 1 kilo, tahanan bebannya 10 kilo. Nanti RC-nya ini deh ya. Nah, sekarang kita coba hitung. Jadi sama dengan yang tadi, kita harus menghitung dulu tegangan VBB-nya ya. VBB dulu ya. R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC
10 kilo, 2,2 kilo dibagi 10 kilo tambah 2,2 kilo dikali 10 volt ya. Dapatnya 1,8 volt, sehingga nanti IC-nya adalah VBB dikurang VBE dibagi RE. Ideal ya, karena tidak ada betanya. Betanya tidak diketahui di sini. Maka kita ambil yang ideal. VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Kalau semuanya kan VBB yang detail ya, dikurang VBE dibagi RE ditambah RB dibagi beta. RB-nya adalah R1, R2. Peralihan R1 peralihan R2. 1,1 ya. Kalau dalam ini ada betanya 1,09 berapa gitu ya. 1,09. Jadi hampir sama. Dimana IC hampir sama dengan IE. Ini lagi harusnya IE-nya IC-nya sedikit di bawah 1,1 atau 1,09. Kemudian kita cari VCE-nya. IC dapat langsung ini ya, cari. Ini cara yang pertama. Cari VC-nya, karena VE-nya dapat. VE besarnya adalah ini ya, 1,8 dikurangi 0,7. Nah, 1,1 volt ya. Sekarang VC-nya, atau nanti langsung bisa seperti yang ini tadi ya. Namanya nih, VCE. VCE kurang ICRC RE. Nah, ini boleh dua-duanya ya. Ini cara yang pertama. VC kurang ICRC. 10 volt dikurang 1,1 dikali RC ya, 3,6. Dapatnya 10 dikurang 396, dibulatan dapat 0,4. Sehingga nanti VCE-nya, VC dikurang VE. VC-nya tadi ini 1,1 volt ya, nih ya. VE-nya. VBB-nya 1,8 ya, dikurangi 0,7, 1,1 volt. VC-nya ini, VE-nya ini. 6,4 dikurang 1,1 dapat 4,94. VCE. MPP-nya kecil daripada 10 volt. Atau nanti MP-nya kecil daripada 5 volt. Mana yang lebih kecil antara VCE-nya dapat ya. Nah, kan kecil per 5 ya. Tinggal ICQ RC. Kita hitung dulu RC kecilnya nih. RC paralel dengan RL. 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo. Dapatnya 2,65. Isi saturasinya DC dulu ya. DC. Harus lebih kecil daripada isi saturasi AC. CC dibagi RC tambah RC. 10 volt dibagi 3,6 dibagi 4,6 ya. Dapatnya 2,17 mili. VC cut off-nya sama dengan VCC. Kemudian garis beban isi saturasinya. AC ya. Harus lebih besar daripada 2,17. Sedangkan VCE cut off AC harus lebih kecil daripada 10. Baru terjadi garis perpotongan, dapat titik Q-nya ya, perpotongan garis beban DC dan AC. Harus memenuhi itu syaratnya ya. Ini udah memenuhi tadi nih. Karena nanti MP itu maksimum peak-nya itu adalah VCEQ atau ICQRC. VCEQ-nya udah di bawah 5. Nah, mana lebih kecil nanti ya. Cuman lebih kecil. ICQ-nya, IC tadi 1,1. VCEQ-nya 4,49 ini. Ya, 4,94 dibagi dengan RC ini, RC kecil. Dapat 1,1 ditambah 1,86, 296. Isi saturasinya. Dibandingkan dengan ini, isi saturasi 2,17 mili, ini 2,94. Lebih besar, benar ya. Berarti isi AC lebih besar. Harusnya tegangan VCE hasil lebih kecil daripada 10. Kita hitung. Kalau tadi ICQ ditambah dengan VCEQ bagi RC, kalau dia VCEQ ini dikali ditambah dengan ICQ RC. ICQ ini dia, ICQ ini kali RC. 4,94 ditambah 1,1 IC-nya ya tadi ya, dikali 2,65 RC kecil. 4,9 ditambah 2,9, 7,86. Lebih kecil dari 10. Benar, berarti terjadi perpotongan. Kalau kita buat garisnya itu ya, akan terjadi perpotongan. Situlah titik maksimumnya nanti. Titik maksimumnya VCQ udah dapat 4,9, ICQ RC yang kita cari. ICQ RC, IC-nya sama dengan 1,1 mili dikali RC kecil 26, 2,95. VCQ 4,94, berarti ini yang lebih belakang. 2,95, 2,92 ya. Jadi MPP-nya hanya 5. Separuh. 0,6 lah, kurang ya. Separuh daripada tegangan VCC. Itu dia benar ya.
Kalau kenyataannya nanti maksimumnya ini tidak sampai 5 atau 6 sampai 6 ya, sedikit di bawah. Ini sama ya, nggak perlu kita bahas lagi, cukup 2 saja. Ini dua-dua dan dua contoh nanti kalau saya kasih tugas bisa ya. Nanti videonya saya kirimkan ke Google Classroom. Ini dia penguat kelas A tadi ya. Nih, operasi kelas A, penguat pembagi tegangan, voltage divided. Ya, pembagi tegangan ya, VDB. Adalah penguat kelas A sepanjang sinyal keluaran tidak terpotong. Nah, artinya apa tadi? Kita tidak boleh, MP-nya itu tidak boleh melewati daripada VCC, MPP-nya ya, di bawah VCC. Di mana MP-nya adalah mana yang lebih kecil, ICQ dikali RC kecil ya, RC tahanan kolektor AC ya, dibandingkan VCEQ. Mana VCC sama VCE ya, VC. Mana yang lebih kecil. Setelah kita hitung tadi, ya ininya 3,9 VCEQ RC-nya, ini 3,61 VCEQ-nya. Inilah kita ambil. Kalau yang contoh ini ya, kalau yang di atas tadi kan ini ya, contoh yang atas ini. Tidak selamanya ICQ atau ICQ, mana yang lebih kecil ya? Yang ini yang lebih kecil ICQ RC. Kalau yang tadi, kita lihat contoh sebelumnya, ICQ RC yang lebih kecil ya. Kalau ini lebih kecilnya adalah VCEQ. Jadi tidak selalu ICQ lebih kecil atau VCEQ lebih besar, tidak. Itu tergantung dari rangkaiannya ya. R1, R2, RC, RE, sama beban. Tentu juga sebenarnya pengaruhnya terhadap beta ya. Karena beta itu masih walaupun kecil. Makanya pembagi tegangan itu betanya pengaruhnya kecil. Apalagi kita buatkan tahanan swam-nya. Nah, itu yang kelas A ya. Jadi satu siklus itu dia kalau tidak terpotong dia akan menghasilkan output yang 360 derajat satu transistor untuk terpotong. Jadi ini kolektor mengalir sepanjang siklus. Dan, sebentar ya. Kita lanjutkan ya. Terpotong. Jadi ini yang kita bahas yang 2 bab sebelum juga ini. Jadi satu transistor untuk. Nah, penguat dayanya ini kan P out dibagi dengan P in. Kemarin kita kan hanya penguatan tegangan, penguatan arus gitu ya. Tegangan AV. Ini yang kita bahas kemarin kan. Nah, penguatannya ditentukan dengan rumus adalah AP penguatan ya. P-nya daya. Kalau V kemarin tegangan I arus ya. Wah itu. P out dibagi dengan P in sama ya. Jika P out-nya lebih besar dari P in terjadi penguatan. Kalau P out-nya lebih kecil dari P in itu namanya redaman. Ya. Nah di sini karena kita penguat daya makanya P out-nya harus lebih besar daripada P in-nya. Walaupun nanti V out-nya lebih kecil bisa saja ya. Parameter apa rangkaian common kolektor bisa saja lebih kecil. Tetapi dayanya pasti lebih besar karena arus output jauh lebih besar daripada arus input. Nah, dengan kata lain nanti penguat keluaran AC dibagi dengan daya masukan ya. Bagi contohnya jika penguat 48 tadi ya yang di atas ini. Ini daya keluaran, kalau kita hitung nih daya keluarannya 10 miliwatt dan daya masukan 10 mikrowatt. Maka berarti penguatannya sebesar 1000 kali ya. 10 mili dibagi. Sangat besar. Nah ini nggak mungkin transistor satu ini ya. Ini paling dia daya kecil itu sampai 400 maksimal ya. Tidak akan tercapai ini. Ini contoh saja ya. Tidak mungkin penguatan sampai 1000. Satu transistor ya. Kalau Darlington atau nanti Cascade itu bisa karena dia pengali ya. Tapi ini agak berat nih. Biasanya Darlington yang seperti ini 100 kali 100 bisa. Tapi kalau Cascade pasti penguatan pertama lebih kecil, jauh lebih kecil dari penguatan kedua. Kalau Darlington baru bisa. Nah ini contoh saja, tidak mungkin ya dapat segini ya penguatannya. Ini dengan mikro ya. Mikronya 10 ini 10 mili ke 1000. Biasanya kalau 10 mikro ini paling 100 mili. Ada 100 kali ya. 100 lebih baru bisa.
Ini kan 1000 ya. Itu daya ya, berarti udah perkalian antara arus dan tegangan. Ini dia contohnya ya. Ini daya output. Daya ini adalah hasil perkalian arus output dikali dengan arus input. Atau langsung kita ukur dengan wattmeter. Tetapi kalau kita yang di lab itu wattmeter kita itu adalah untuk daya besar ya. Ini nggak kehitung. Kalau dalam mili-mili dia itu watt ke atas ya. 1 watt aja susah. Watt ke atas dia ya untuk perhitungannya. Nah, ini kan masih preamp, tidak akan kebaca sama wattmeter kita itu yang di lab ya. Nah, tidak akan kebaca. Nah, jadi kita hitung ukur arusnya, ukur tegangannya, kita kali arus output dikali arus tegangan output ya. Baru kita dapat itu daya output. Untuk inputnya arus input dikali tegangan input. Yang input bukan tegangan sumber ya. Ada R di sini nanti dia berbeda tegangan sumber ini output. Ini kelas A. 1 siklus input sama dengan 1 siklus output. Daya keluarannya, nah ini tadi dia. Nanti ada 2. Tergantung kita mengukur lewat apa. Nah ini dia daya keluaran. Jika RMS berarti kita mengukur dengan voltmeter AC ya. Daya keluarannya. RMS ya, berarti tegangan RMS. Root mean square, arti AC ya. Berarti dia PO-nya adalah VRMS kuadrat dibagi dengan RR, beban ya. Nah, kalau kita mengukur dengan osiloskop, nah karena sinyal kecil itu ya, RMS juga biasanya kecil banget ya, tapi kalau untuk AC bisa, voltmeter AC ya bisa dibaca. Dalam ini contoh tadi berapa mikro gitu ya, ini mikro. Nah, ini tegangan daya mikro itu kecil, itu tegangan kecil ya. Ini PO-nya ya. Jadi kita tutur apanya tegangannya bukan kita wattmeter ya tegangannya. Kalau pakai osiloskop, nah ini dia. V out, nah ini kita ukur peak to peaknya kan, peak dibagi dengan 8 kali RR. Peak. Ingat lagi apa namanya untuk mencari apa RMS itu kan ada tegangan peak ya, tegangan puncak dikali dengan akar 2 0,7 ya. Ini kan setengah akar 2. Ini sehingga faktor 8 itu adalah muncul karena VPP itu adalah 2 kali akar 2. Ini 8 kali dia ini RR. Jika mengkodakan 2 akar 2 maka kita dapat 8. Akar 2 dikodakan dapat 2. Ini 2 dikodakan 4. 4 kali 2. Itu dia faktornya. Jadi kalau kita gunakan RMS atau voltmeter berarti dia VRMS-nya kita kodakan dibagi dengan tahanan beban. Kalau pakai osiloskop dibagi dengan 8 kali RS. Peak to peak dia. Kalau kita kemarin RMS kan peak, dapatnya peak to peak. Makanya 2 akar 2 bukan setengah akar 2. 8 ya, 8. Kodakan ya. Nah, inilah bisa dua-duanya kita hitung. Tergantung alat ukur kita akan ukur yang mana. Apakah punya osiloskop itu lebih mudah. Tidak punya osiloskop bisa juga menggunakan voltmeter AC. Tapi dengan daya biasanya yang ini nih, yang apa namanya, yang digital. Yang analog nggak kebaca, nggak kebaca ini. Makanya kalau dengan osiloskop dia bisa kan skalanya bisa diperkecil per mili. Makanya banyak gunakan ini. Kalau ini yang digital dia bisa baca ya, karena bisa karena digital mikro itu nggak kebaca ya, mili dia baru. Harus yang dalam mikro. Ketegangan tuh mili. Ya kan ini kan dapatnya kadang-kadang dalam kecil ya. Sehingga ini osiloskop akan kebaca nih. Nah, cuman kalau yang analog itu kita juga V-out-nya itu kan peak to peak-nya itu kan juga tidak persis ya. Kalau digital baru bisa. Karena skala lagi kan, skala lagi. Nah, ini mungkin ada kesalahan. Hingga nanti untuk daya keluaran ya, V-out-nya ya. Maksimum yang mungkin terjadi adalah MPP 8 bagi RR. Nah, tegangan MPP itu tinggal puncak maksimum kan. Yang tidak cacat. Ya, ingat lagi yang tidak cacat. Nah, itu yang tadi kita cari yang di atas. MPP-nya dapat dengan dibagi dengan MPP, tapi ini kan osiloskop ya. Kalau bagi 8 RR MPP-nya. Kalau voltmeter nanti dia kali RL saja ya, bagi RL.
Kalau tadi kan maksimum peak to peak itu kan namanya peak to peak ya, berarti dia tidak mungkin RMS ya, tidak mungkin RMS nih, sudah maksimum. Tapi kalau tegangan ini bisa kita ukur dengan RMS. Peak to peak dia kan, RMS kan ketahuan tuh. Dia kan rata-rata dia ambil tegangan rata-rata kan, peak to peak. Ini kalau peak to peak dibagi dengan 8 kan. Ini daya mungkin terjadi. Di atas itu dia akan cacat. Nah, itu dia akan cacat. Kemudian untuk disipasi dayanya, ini kita bahas di dasar tonika, disipasi daya adalah transistor bekerja pada saat tegangan DC ya. Ini adalah VCE dikali IC, betul kan? VCE dikali IC. Ini VCE key dikali IC key. Ini sinyal pada saat dikatakan disipasi daya quiescent ya, quiescent sama dengan DC dikalikan arus DC ya. Tegangan DC dikali arus DC ini. Tegangan VCE dikali arus IC kan, di dasar tonika. Ketika sinyal ada, disipasi daya transistor meningkat karena transistor mengubah sebagian daya quotient-nya menjadi sinyal. Makanya disebut penguat kan. Dan alasan ini disipasi daya quotient adalah kasus terburuk. Ini paling jelek daya yang mungkin terjadi. Karena pikat daya suatu transistor dalam penguat fase harus lebih besar dari PDQ-nya. Agar tidak transistor akan dihancurkan, tidak dipakai lah ya. Ini adalah pada saat tidak ada sinyal yang masuk. Nah, berarti tegangan DC saja. Jadi kalau di rangkaian, ini putus, ini putus, ini putus, ini putus. Nah, maka dapat IC kan tadi. Dari IC itu adalah VCC dikurangi apa? Dikurangi apa? IC adalah VCC dikurangi VCC dikurangi VCE dibagi RC tambah RE. Itu ya, sebelumnya. Dayanya, sedikitnya. Sedang VCQ-nya, VCE adalah VCC dikurangi IC RC. Itu ya. Jadi pada saat DC belum ada sinyal input. Nah, pada saat masuk sinyal input, maka terjadi jika sebagai penguat, kalau sebagai saklar nggak bisa. Sebagai penguat, maka disipasi daya ini akan meningkat. Akan naik ya, akan naik. Ini adalah di dasar logika itu kita kan belum masuk AC ya, sehingga dia ini adalah daya transistor, ini adalah daya yang terjelek yang mungkin terjadi. Kenyataannya setelah ada sinyal input AC, jika dia dirangkai secara untuk membagi bagian R1, R2, RC dan RE-nya untuk sebagai penguat ya, berarti di era penguat, maka dia akan naik. Kalau tidak ada, ini adalah IC dikali RC ini adalah daya terkecil, daya terjelek ya. Tetapi apa? Ini gunanya apa di tengah DC? Ini dia tidak boleh melebihi daya transistor. Pokoknya daya transistor 1 watt. Jadi VCE dikali IC itu tidak boleh melebihi 1 watt. Nah, ini gunanya untuk seperti dioda gitu ya. Pengaman. Itu. Lihat datasheet, oh di 1 watt. Oh kecil di bawah 1 watt. Umpamanya 500 mili. Berarti VCE dikali IC tidak boleh melebihi 1 watt. Itu gunanya ini. Walaupun kenyataannya nanti dayanya akan meningkat ya. Daya AC. Daya AC akan dikuatkan. Kemudian aliran arus. Ya. Jadi nanti untuk efisiensi itu nanti dia ada daya DC tadi ya, dengan daya maksimum. Delapan enggak tadi ya, harus DC ke ya pada saat DC di sini dia akan putus ya. DC hanya sini. IC, IC, IE. IB, IC, IE. Tidak ada ke sini. Untuk DC-nya ya, pada saat DC. DC mempunyai 2 komponen, itu arus bias melalui pembagi tegangan tadi udah kita bahas itu. Pembagi tegangan ya. Dan arus yang melalui arus kolektor yang melalui transistor. Nah, arus DC disebut dengan arus dan tingkat. Jika memiliki penguat banyak tingkat, maka harus menambahkan arus individu memperoleh aliran. Mana nih tadi PDC ini pada saat ini ya.
Disipasi daya transistor tanpa ada arus ya, AC. Ini petikan DC-nya adalah VCC dikali IDC. VCC dapat dari power ya. Sedangkan IDC-nya makanya didapatkan nanti di sini. Kita hitung nanti. Dia 2 arus nanti DC tadi kan. Sini dia. Lalu tegangan, arus kolektor mempunyai 2 komponen ya, arus bias dan arus melalui kolektor. Ada 2 dia kan. Untuk ininya. VCC langsung dapat ya. Nah, sehingga efisiensinya nanti adalah Pout tadi, apakah kita menghitung lewat ini tadi ya, menggunakan osiloskop atau voltmeter AC, bebas duanya ya. Dibagi dengan ini tadi, tegangan DC ini tadi. Nah, cuman di DC ini yang harus kita hitung 2 kali. Nanti kita lihat dari contoh nanti. Contohnya, kemudian impedance input, kita input. Pulsa dayanya, kemudian sebentar, yang ada efisiensinya nanti sebentar, saya lihat dulu. Nah ya, sekaligus dia nih ya. Berarti dua soal ini untuk sekaligus yang tadi. Ini sama. Jika tegangan outputnya, ini kan peak to peak, berarti kita hitung dengan osiloskop berarti ya. Ada 18 volt peak to peak. Ya. Impedance input basis udah kita apa? Z inverse-nya ya, ini udah dihitung, nggak harus kan didapatkan dari input basis itu kan RE aksen gitu ya. Nggak perlu, udah dapat nih itu dari RE aksen. Jadi kita tidak perlu menghitung tegangan DC-nya. Berapa penguatan dayanya? Ini daya. Nah, ini udah dapat tadi nih. Yang pakai selokap berarti dia dapat ya. Itu diukur 18 tupik. Berapa ininya? Dengan RL-nya nih ya. Ini kita hitung. Jadi setelah itu diukur Vout ini dengan osiloskop tadi ya, maka didapatkan 18 volt peak to peak. Berarti peaknya 9 ya. Impedance inputnya ini kita hitung dapat 100, impedance basis ya. Impedance basis. Berarti di R aksennya sudah dapat itu ya. Berapa penguatan dayanya? P AP-nya ya, AP-nya. Jadi dia V apa namanya? Peak peak kuadrat dibagi dengan 8 RL gitu ya, ini. Ya, Pout ya ini. Bukan RMS. 18 tadi peak to peak ya. Peak to peak dibagi dengan 8 RL. Itu baru dayanya. Berapa penguatan dayanya? Kemudian kita hitung juga dari input kan? Input sama. Ini pada saat rakit AC ya. Ini udah dihitung impedansi basisnya 100 tadi ya dapatnya. Terus sebelumnya kan kita harus tahu betanya, dapat RE aksen, baru dapat ini kan, inverse-nya kan. Ini RC, ini RL, R1, R2. Z inverse-nya tadi ini, jadi inverse-nya dapat 100, maka R1 paralel R2 paralel dengan Z inverse. R1 490, R2-nya 68, ini Z inverse-nya 100. Makanya jika paralel dia di bawah 68 ya, daripada 37. Kalau paralel lihat aja yang lebih kecil ya, pasti di bawah ini dia. Ini paralelkan, atau ini dengan ini baru ini, bebas ya. Nah, kemudian ininya tadi dapat daya inputnya MPP-nya 200 MPP peak to peak juga ya, berarti peaknya 100, 200 milivolt dibagi 8 RL. Jadi saatnya ini 8 dikali 37,4. Ini input ya. MPP-nya 200 milivolt dikodarkan dibagi 8. Karena apa? Peak to peak. Maka pakai 8 RL. Kalau RMS berarti dia di sini hanya RL. Jadi ini peak to peak. Ukurnya dengan osiloskop atau dari sinyal generator ya. Peak to peak dia.
dapat 137, ini dikodarkan ya 200 mili itu Bu. Ya, kodarkan ini betul full kodar kan, ini menjadi 8 RL. Dapatnya dia nanti menjadi watt ya. Ini volt kodar. Mili 1000 ya dikodarkan menjadi pangkat 6 kan. Ini 200 dikodarkan 40.000. Ya, 10.000 ini pangkat min 3 kan, ini min 3 pangkat 1.000.000. Ini dapatnya dalam mikro kan, dibagi 8. Jadi mili jangan lupa, bukan 200 dikodarkan ya, 200 boleh dikodarkan, tapi 200 mili, milinya juga kodrat. Berarti kan kalau kita akan jadikan apa namanya volt, dia kan menjadi 0,2 volt dikodarkan. Di 0,4 dia kan, atau 400 mili kodarkan itunya ya. Dibagi 8 dikali RR. Ini bagian ini. Dengan Z inverse-nya sudah diketahui, bukan dihitung lagi. Kalau itu kita harus mencari DC dulu di sini nih. Mencari dengan DC kita cari apa? IE. IE berarti dibagi 25 atau 50 mV dibagi dengan arus IE. Nah, sama ini tadi cari VBB-nya dulu, dicari IE-nya, dapat IE dibagi IE menjadi pembagi bagi VBE-nya kan. Yang besarnya 25 sampai 50. Nah, ini dapat RE aksennya kan di sini. RE aksen. Kali dengan beta kan. Z inverse itu beta dikali RE aksen. Nah, dapat ini ya, ini adalah beta kali RE aksen. Paralel dengan S1 R2 dapat 37. Dapat ini baru, kalau input kan nggak perlu menghitung, semua sudah ada. Yang itu tadi hanya Z instead ya, Z instead. Karena untuk beban. BP-nya sudah dapat nih, pengukuran. Kita yang memberikan ya, ini dapat lagi tadi. Dapat PN-nya. PN-nya maksimalnya tadi kan, MPP dibagi 8 RR. Ini tadi kan. Dapat ke puncak. Nah, MPP kan. Oscilloscope berarti kan. Dari itu tadi dapatnya dari soal ya 18 volt peak to peak. Dikuadratkan ini kan. 8 RL-nya ini kan 180. Enggak perlu dihitung. Bannya ya. Bukan RC kecil ya. RC kecil itu penguatan. Ini itu daya. Karena daya melewati beban ya. Ini volt tapi ya. Volt. Makanya 8 bagi 180. 18 dikodakan volt ya. Jadi dibagi 8 per 10. 8-nya 0,025 ya. 0,25 atau menjadi 220 mili. Ini dia mikro tadi ya. Kalau jadi mili kan 0,13 nih. 0,134 ya. 134. Nah ini 200. Sehingga kekuatan dayanya menjadi P out tadi ya. Yang ini tadi. Maksimal bagi dengan P in. 1600 ya. Daya ya, ingat kemarin kita kan sampai 100-an cuma Pak. Di atas 200-nya nggak dapat gitu ya. Karena ini penguatan tegangan, ini penguatan daya. Karena ada dikali arus dan tegangan. Ini ya. Nah, kemudian efisiensi tadi kan. Nah, ini soal kedua nggak usah. Nah, berapa disiplisi daya dan efisiensi transistor pada 49A tadi ini? Nah, kali ini. Disiplisi dayanya kan. Yang kita tadi arus ID kan ya. Ada 2 arus bias sama arus yang lewat kolektor gitu kan. Nah, itu tadi dulu. Pertama dia divisi dayanya adalah tegangan DC ya. Pada saat tegangan DC berarti VCE dikali IC. Untuk cari VCE, mencari IC kita cari VBB dulu. VBB R2 R1 tambah RC. Ini dia. Ini kan. 68 dibagi 490 tambah 68 dikali tegangan DC-nya 30 volt ya. 30 volt. Nah, untuk mencari disipasi dayanya PBB sehingga dapat 3,7. Ini udah tadi ya sama ya. Untuk mencari IE-nya ya. Sehingga IE adalah VE dibagi RE. VE PBB dikurang PBE.
3,7 dikurang 0,7 dapat 3. 3 dibagi 20 dapat 150 mili. Besar ya, karena R-nya kecil tadi. Kan drop off. Nah, ini E. Ideal ya. Kalau nggak ideal kan harus VBB dikurang VBE dibagi RE tambah beta RB dibagi dengan beta DC. Oke, beta yang ketahui kita ideal 50. Nah, IE. IE itu apa? Untuk mencari IC dan VCE. VC-nya VCC dikurang isi RC. Karena VE-nya dapat tadi. VE-nya adalah 3 volt. Nah, kita cari V saja. Nggak usah kita langsung VCE langsung gitu ya. Dua kali hitung dia IC apa IE-nya. Boleh juga langsung ya. VC-nya 150 30 volt VCC dikurangi ICRC 150 dikali 120 dapatnya 12 volt. Ini VC yang kita cari VCE. VE-nya dapat tadi 3 volt. Berarti VC dikurang VE 12 kurang 3 dapat 9 volt. Ini sama dengan tadi ya. Di atas contohnya. Cuma tadi kita mencari ICQRC atau VCEQ yang mana yang lebih kecil. Kita cari cepat langsung. VCC dikurang ICRC tambah RE. Dapatnya 9 volt juga. Dapat VCI. VCE dapat IC 150 atau ide dari E ya, harusnya sedikit di bawah 50 ini 9 volt. Kita kali di sini adalah VCEQ dikali ICQ, atau kalau di dasar matematika kita VCE dikali IC kan, 9 volt dikali 150 dapat 1,3. Harus cukup besar nih resistor di atas 1 watt ini ya. Nah, harus lihat ininya, dilihat apa namanya datasheet ya. Nah, jika ini hanya transistornya 1 watt, ini bisa. Berarti tegangannya VCC-nya harus kita turunkan. Atau R1, R2, RC-nya kita naikkan. Nah, itu deh ya. Nah, ini lihat, ini gunanya untuk cek. Ini transistor masih layak enggak dengan daya tersebut. Ini dia tadi ya. 1,3 watt ya. Ini sudah watt. Resistor berarti di atas 1 watt ya, atau 2 watt lah yang digunakan nanti. Nah, baru ini nih harus 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 IC tadi kan, harus DC. Ini dua kan, harus bias sama harus IC-nya. Harus biasnya adalah VCC dibagi R1 R2. Kenapa VCC bagi 1 R2? Kita lihat tegangannya. Nah, ini dia kan. Inilah arus yang masuk ke basis. Kan? Pembagi tegangan kan. VCC dibagi jumlahnya R. R-nya adalah R1 R2 VCC ini. Itulah arus yang masuk ke sini. Arus DC ya. Ini putus nih. Putus. DC. Jadi VCC dibagi R1 R2. Itulah yang masuk ke basis. Nah, besarnya adalah bawah dia 30 volt dibagi 90 ditambah 68 ohm. Dapatnya 53 mili ampere. Sedangkan arus yang melalui kolektor ini tadi kan, arus melalui kolektor ini. Seki 150. Sehingga arus DC-nya adalah arus bias yang kita hitung tadi. VCC dibagi R1 R2 ditambah arus kolektor. Karena arus itulah arus DC. Dan di transistor kan juga seperti itu kan. Arus yang masuk sini kan keluarnya di sini nanti. Adalah arus IC ditambah dengan arus IB. Arus IB itu di sini arus bias. Arus IC tadi data yang kita hitung itulah arus IC-nya, IE-nya. Arus DC. Ya dapat. Ya. Arus DC adalah arus bias ditambah arus yang lewat kolektor. Arus kolektor adalah IC kan, arus kolektor. Sedangkan arus bias tadi adalah pembagi tegangan VCC dibagi tahanan yang melewati R1 R2. Buat 58 ditambah 90 nih. Sehingga nanti daya input tingkatnya PDC-nya adalah VCC dikali IDC. 6,11 volt. Itu daya tingkat satu tingkat ya. Sehingga efisiensinya ketika output daya 225 mili output ya, maka efisiensi tingkatnya adalah PO dibagi dengan PDC. PDC ini kita dapatkan. Ini yang kita ukur outputnya ya, meter. Tapi ini dari perhitungan ya, dari apa tadi daya output yang ini kita hitung di atas tadi. Ini ya, out, ini dari input.
di mana ini tegangan peak to peak dibagi dengan 8 RL. Ini ya, inputnya. Nah, inputnya PDC-nya ini tadi kan, dari DC. PCC dikali IDC. Ini dari sumber langsung, ya ini yang kita carikan. Arus IC ditambah dengan arus bias ini. 30 dikali 6 PDC-nya. Ini dapatnya 225 dibagi 6,1, dapatnya hanya 3,7 lah ya. 3,7% efisiensinya dari transistor ini. Kecil ya. Jadi sisanya apa? Sisanya hilang nih, pelan. Nah, outputnya dapat seperti ini. Nah, tapi ini transistor harus di atas 1 watt ininya ya. Di bawah 1 watt ini akan kebakar nanti. Nah, ini kita gunanya tegangan DC kemarin belajar transistor. Berapa daya yang boleh? Tidak boleh melewati daya yang disediakan di datasheet. Harusnya di atas, di bawah 25% ya. Kalau dia daya 100 mili gitu kan, dia berarti dayanya itu 125 mili lah. Jadi dia efisiensi transistor kita itu yang rangkaian ini ya. Jika hasil pengukurannya input sebesar ini, Z in base sebesar ini, dan output dapat sebesar ini, tegangan ini dengan tahanan masing-masing akan kita dapatkan efisiensinya di bawah 5% ya. 3,6 atau 3,7 lah ya, 368. Nah, ini sama ya, cara ininya sama. Keluaran puncak, impedansi input dari basis. Mulai dapat juga sama nih, berapa penguatan daya, sampai penguatan daya saja. Sama lah ya. Nah, ini terakhir kita ini, sama dengan tadi. Kasih ininya tegangan sumbernya 50 volt peak to peak, kemudian outputnya didapat 6,2 volt ya, sini, dengan impedansi basisnya adalah 3 kilo. Nah, tadi sama dengan ini 3 kilo, 2,2, 10 volt ya. Dapat Z instead-nya 1,13 kilo. Nah, itu peaknya tadi berapa? 50 mili ya, MPP-nya. Ini yang input ya, PIN. 50 mV dibagi 8 kali. Dapat 0,27 mikrowatt. Sedangkan daya output AC maksimal MPP ini 6,2 sudah diukur. Nah, ini tadi dia. 6,2 volt dikodarkan dibagi 8 RL. RL-nya adalah 4,7 kilo. Ya. Dapat 1,2 sehingga AP-nya Pout dibagi Pin 1,2 yang dapat ini tadi dibagi dengan 0,227 mikro. Ini mili, ini mikro ya, dapatnya 3000. Besar penguatannya 3600 watt, tapi ini kan daya ya, bukan volt atau ampere, bukan arus. Berapa dispute dayanya sama dengan tadi data sistem. Jadi kita cari dulu arus IC ya, baru dicari arus bias. Arus IC kita cari dulu VBB. R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC 2,2 kilo, 10 ditambah 2,2 kilo dikali 10 volt dapat 1,8. Sehingga dapat arus IE-nya VE, VBB dikurang PBE 1,8 dikurang 0,7. Nah, ini bukan 3 ya, ini 1,1 kok 3. Bentar ya, ini simpan, takut simpan. Ini 1,1 ya. Nah, 1,1 RE-nya berapa tadi? 3,6 ya. 680 ya. 680,1 nih. Apa 1,62. Ya, kalau setengah kan 500 ya. Mili ampere. 1100 ya. Ini jadi IC-nya 1,62. Harusnya sedikit di bawah ini ya. Kemudian cari VCE. Karena nanti untuk disipasi daya itu adalah VCE dikali ICQ. Jadi VCQ adalah VC-nya dicari
VCC dikurang ICRC 10 volt dikurang 1,2 kali 3,6 dapat 417 volt. Jadi ininya dapat 1,1, 4,17 dikurang 1,1 dapatnya 307. Beda dayanya adalah 307 dikali dengan 1,62 mili. 3,7 dapatnya 4,9 miliwatt. Ini lihat di atas, ini watt kan, di bawah 1 watt ini kan. Nah, efisiensinya berapa? Kita cari ini arus bias, arus IC dapat kan? Ini 1,62. Arus biasnya ECC dibagi R1 R2 10 volt dibagi 1,2 ditambah 10 kilo ini ya. 2,2 2,2 ya. 2,2 tuh ya, 2,2 1 kilo. Ini 2,2 ini. Jadi dia 12. 10 sebentar, 10 dibagi 20 12,2 ya, sebentar. 10 dibagi 12,2. 8,2 ya benar. Hitungannya benar ya, 8,197. Benar ini ya. Pembulatannya ini 117 ya. Sehingga arus DC-nya adalah penjumlahan arus bias ini dengan arus IC ini. Ini kan IC ya, nih. Seki. Seki kan ya. 162 ditambah 0,8. Dapatkan 2,44. Nah, dari sini baru dapat kita daya DC transistor. VCC-nya 10 volt dikali IDC 2,44. 24 mili. Sehingga 24 mili ini PDC, P-out-nya dapat tadi kan di atas. Yang ini P-out 1,22 mili dibagi dengan daya DC. 1,2 mili dibagi daya DC 24,2 ya. 10 24,4 nih ya. Nah, 4,4 mili. Ya. 5% lebih besar yang tadi ya. Karena dia dayanya lebih kecil. Semakin besar itu daya transistor akan efisiensi akan lebih kecil. Hilang dia. Nah, contohnya ini jelaskan ini besar. Ini yang 7 ya. Nah, itu kita untuk pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan kedua untuk penguat daya sama ya, common collector. Tapi ini ada AC dan DC-nya. Berapa tegangan puncak yang diperbolehkan? Nah, itu lebih aman dia dibandingkan apa namanya common emitter, karena common itu penguatan lebih besar. Tapi ini kan penguat daya nanti ya. Kalau tegangannya ini aman ya, karena dia tidak akan outputnya tidak akan melebihi input. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan untuk penguat common collector, tapi penguat daya. Berapa tegangan maksimal yang diperbolehkan agar tegangan output itu atau nanti daya output tidak cacat. Tentu kalau daya itu kan adalah hasil perkalian arus dan tegangan ya. Yang dihitungnya adalah tegangan, tidak boleh cacat. Nah, sampai di sini. Sebentar saya ini dulu ya. Ya, kita tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti ketemu lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak Hendi. tutup ya.